Rekan-rekan, apakah ada yang pernah tahu tentang cerita Homo Macis? Atau ada yang pernah membaca bukunya karangan Dr. Spencer Johnson? Cerita tersebut mengisahkan 4 karakter yang hidup bersama di dalam sebuah mes. Mereka adalah Sniff dan Scurry, serta Ham dan How. Keempat karakter ini mempunyai sifat yang berbeda-beda, dan masing-masing memiliki keunggulannya tersendiri. Sniff mempunyai sifat dapat mengantisipasi perubahan lebih awal dengan mengendusnya dan memperbaharui visinya. Sedangkan Scurry dengan cepat beraksi dan beradaptasi, dia suka menyelesaikan segala sesuatu dan mengambil tindakan berdasarkan visi barunya. How beradaptasi pada waktunya ketika melihat sesuatu yang lebih baik, walau awalnya menolak, tetapi cukup berpikiran terbuka untuk mempelajari sesuatu yang baru dan beradaptasi. Sedangkan Ham, dia menolak perubahan dan menolaknya karena rasa takut. Dia ingin bekerja di tempat yang aman dan jika perubahan itu masuk akal baginya. Seperti apa sih ceritanya? Yuk kita ikuti cerita si Sniff, Scurry, How, dan Ham yang sangat menarik ini. Alkisah, suatu saat ada 4 karakter yang hidup di dalam satu mes. Dan 2 karakter tersebut ada tikus yang bernama Sniff dan Scurry. Dan yang 2 lagi adalah orang kerdil bernama Ham dan How. Dengan perbedaan yang dimiliki oleh para tikus dan orang kerdil tersebut, mereka mempunyai satu kesamaan. Setiap pagi mereka mengenakan sepatu olahraga mereka dan berlari ke dalam mes untuk mencari keju favorit mereka. Keju adalah yang paling penting buat mereka. Inilah yang memberikan gizi untuk mereka dan membuat mereka bahagia. Untuk Sniff dan Scurry, keju hanyalah keju. Tetapi untuk Ham dan How, keju adalah sesuatu yang lebih dari sekedar makanan. Proses menemukannya adalah cara mendapatkan apa yang mereka pikir mereka butuhkan. Bagi mereka, keju melambangkan suatu keamanan atau kesehatan yang baik, atau hal materi lainnya, atau hal apapun yang mereka pikir akan membuat mereka bahagia. Bagi How, keju itu melambangkan hidup di suatu rumah mungil dengan keluarganya yang bahagia di jalan Cedar. Bagi Ham, keju itu merupakan suatu istana di Bukit Canonberry. Sniff dan Scurry mempunyai insting yang bagus. Sniff dapat mencium arah asal keju itu berada, dan Scurry akan berlari untuk mengejar keju tersebut. Tetapi Ham dan How memiliki fungsi otak. Dengan kepercayaan dan emosi yang menyebabkan proses pencarian keju tersebut dalam mes menjadi lebih kompleks dan menantang. Daripada mendengarkan insting mereka, mereka menyandarkan diri pada buku, petunjuk, dan peta untuk mencari jalan keluar mes tersebut. Dengan caranya masing-masing, keempat karakter tersebut menemukan apa yang mereka cari. Pada akhirnya, masing-masing sampai juga pada stasiun keju dan menemukan keju spesialnya. Satu pagi, Sniff dan Scurry tiba di stasiun keju dan menemukan bahwa tidak ada keju lagi. Mereka tidak heran karena mereka telah memperhatikan bahwa persediaan keju tersebut sudah semakin tua dan semakin kecil.
Situasi telah berubah. Jadi Smith dan Scurry berubah. Mereka segera mencari tempat keju baru. Siangnya Ham dan How tiba di stasiun keju dan kaget melihat tempat itu kosong. Di waktu Smith dan Scurry telah berubah, Ham dan How sedang menjadi Ham dan How. Seperti Ham, How memfokuskan diri pada apa yang telah hilang. Visinya untuk mencari keju yang baru dan menemukan sesuatu yang baru hilang. Ham, di mana Smith dan Scurry? Menurutmu, apakah mereka tahu sesuatu yang kita tidak tahu? Tidak mungkin, mereka hanyalah para tikus yang bodoh. Kita kan orang kerdil, kita lebih pintar dan lebih kompleks. Pada saat yang bersamaan, Smith dan Scurry berjalan ke dalam maze lebih jauh. Mereka tidak memikirkan hal lain selain menemukan keju yang baru. Setelah berjalan dan melihat di bagian maze yang tidak pernah mereka kunjungi sebelumnya, Smith dan Scurry menemukan tempat keju terbesar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di tempat yang lain, Ham dan How masih saja berpikir dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kamu tahu, mungkin jika kita coba lebih keras, keju tersebut masih ada di sini. Jadi Ham dan How bekerja lebih lama dan tetap tidak menemukan keju mereka. How mulai menyadari betapa kerasnya mereka bekerja tanpa membuahkan hasil. Lalu How menyadari sesuatu. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak takut? Ini waktunya untuk maze dan waktunya untuk mencari keju yang baru. Lalu How berlari menuju ketidakpastian. Dia dengan cepat menyadari ada hal-hal yang tidak diharapkan yang bisa terjadi. How dengan cepat bangkit, berdiri kembali dan meneruskan pencariannya. Lalu membuat catatan di dinding untuk menjadi pengingatnya. Jumlah keju sesering mungkin sehingga kamu tahu kapan mereka akan rusak. Waktu Anda berhenti merasa takut, Anda akan merasa lebih baik. Membayangkan saya menikmati keju yang baru membantu saya menunjukkan jalannya menujunya. How memang menemukan beberapa keju yang besar. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatnya termotivasi. Saya harus kembali ke Ham dan memberitahu bahwa ada keju-keju baru di luar sana. Ketika How balik ke tempat Ham, dia sangat terkejut. Ham, kamu kelihatan buruk sekali. Ini, makanlah beberapa keju yang saya temukan di dalam maze. Tidak, saya kira saya tidak akan mengenai keju yang baru. Saya mengenai keju saya yang lama. Saya mengingat kondisi ini kembali seperti dulu lagi. Lebih aman untuk mencari keju baru di dalam maze daripada tinggal di dalam stasiun keju yang tidak mempunyai keju lagi. Ketika Ham berjalan keluar stasiun, tiba-tiba penglihatannya berubah. Lorong maze berubah menjadi gelap gulita. Ham menjadi ketakutan dan tidak berani melangkah lagi. How sekarang mengetahui bahwa pikiran negatif temannya itu mempengaruhi rasa percaya dirinya. How telah mengubah apa yang dipercayainya. Dia tahu perubahan tidak selalu baik atau perlu. How dulu selalu percaya bahwa keju tidak boleh dipindahkan. Dan perubahan adalah tidak benar. Sekarang dia percaya bahwa perubahan itu kebanyakan tidak terjadi secara mendadak. Dan perubahan dapat menuju ke sesuatu yang lebih baik.
Dia sekarang tahu bahwa adalah baik untuk pergi ke dalam mes dan menjadi keju yang baru. Ketika Anda berubah apa yang Anda percayai, Anda merubah apa yang Anda lakukan. How menemukan potongan keju di sana sini. How telah melepaskan masa lalunya dan hidup di masa kini. Dan dia mengandalkan visi yang masuk akal, yang dapat membantu dia menemukan keju baru. Dan suatu hari terjadilah. Dengan tumpukan keju tertinggi dan terbesar dan berkesudahan yang sangat banyak, lebih dari yang pernah dibandingkan oleh How. Wow, keju baru. Apakah ini benar-benar terjadi? Ataukah imajinasi saya saja? Ini memang benar-benar terjadi. Keju baru selama ini ada di luar sana dan menunggu untuk ditemukan oleh seseorang. Sambil menikmati keju barunya, How merefleksikan apa yang ia alami selama berada di dalam mes tersebut. Perubahan itu terjadi. Mereka selalu memegahkan kejunya. Antisipasi perubahan. Bersiap-siaplah untuk keju yang dipindahkan. Monitorlah perubahan. Jumlah keju sesering mungkin sehingga Anda tahu kapan akan membusuk. Beradaptasilah dengan perubahan yang cepat. Lebih cepat Anda meninggalkan keju yang lama, lebih cepat Anda mendapatkan keju yang baru. Nikmatilah perubahan. Jalanilah petualangan dan nikmatilah keju yang baru. Bersiaplah untuk cepat berubah dan nikmati lagi. Mereka selalu memindahkan kejunya lagi. Berubah dan menang. Bergerak seiring dengan keju. Saya ingin tahu apakah Ham membaca tulisan saya di dinding tersebut. How tahu bahwa sangatlah mudah untuk kembali pada kebiasaan yang lama jika ia merasa terlalu nyaman. Setiap hari ia menginspeksi stasiun keju N dan mengukur keju-kejunya. Ia pergi keluar mes dan menjelajahi area-area baru. Ia tahu lebih baik berjaga-jaga dan tahu akan keadaan di sekelilingnya daripada bersembunyi di zona nyamannya sendiri. Nah, rekan-rekan, demikianlah kira-kira kisah Smith, Scotty, How, dan Ham. Hikmah apa yang dapat kita ambil dari kisah tadi? Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil. Kalau kita kembali ke dalam diri kita masing-masing, mirip seperti tokoh siapakah kita? Apakah kita mirip seperti si Smith, atau Scotty, atau How, atau jangan-jangan mirip si Ham? Nah, jawabannya ada dalam diri kita masing-masing, mirip siapapun kita. Yang terpenting adalah kita harus belajar bagaimana caranya yang terbaik untuk menghadapi perubahan dunia yang semakin hari perubahannya semakin cepat. Dengan demikian, masing-masing kita dapat menemukan keju kita yang kita butuhkan. Dan selalu dapat menemukannya kembali dengan mudah. Sekian dan terima kasih.